Oke, jadi sama, kira-kira 33 tahun yang lalu, hampir, saya berdiri aja nih, hampir 33 tahun, saya juga seperti adik-adik semua, sudah hampir selesai begini, kira-kira mau lulus, mau kerja di mana ya? Datanglah para pemapar dari seluruh industri, seperti ini juga di Range, ketemu dengan banyak pembicara, dan sebagian besar pimpinan-pimpinan perusahaan. Saya duduk di mana, tapi ruangannya bukan di sini, pasti di sana dulu. Gimana ya caranya tuh bisa kayak gitu ya, nanti gue bisa nggak ya jadi kayak dia gitu ya, nggak sama nggak? Kira-kira sama lah ya. Ternyata bisa kok, ternyata bisa. Dan ini semua saya coba rangkum dari pengalaman satu angkatan. Jadi bukan pengalaman satu orang, tapi pengalaman satu angkatan. Jadi kebetulan saya mendapat kesempatan menulis buku untuk reuni 30 tahun kita. Itu judulnya Kisah-Kisah Sebuah Angkatan. Jadi dari satu angkatan yang kira-kira 1.100 orang, kalau dulu kita satu angkatan 1.100 orang, hampir 100 orang menuturkan kisah kehidupannya. Rata-rata yang kisah kehidupannya cukup menarik dituturkan pasti menulis, yang nggak mau pasti kurang menarik kehidupannya kan. Nah, ini saya ceritakan kisah-kisahnya. Saya coba ya sebentar. Oke. Saya udah dari sini. Jadi angkatan kami itu, ini bisa jalan ya mas. Angkatan kita tuh menulis buku kisah-kisah sebuah angkatan itu tujuannya hanya satu, supaya adik-adik kita, anak-anak kita jauh lebih sukses daripada kita. Jauh lebih sukses dari kita. Kesalahan yang kami hadapi, kesulitan yang kami temui, dan juga mungkin kesuksesan yang kami capai bisa ditiru dan bisa dihindarkan oleh adik-adik semua. Jadi kita niatnya menulis buku ini bukan untuk kita, tapi untuk anda-anda semua. Jadi kita berniat atau bercita-cita seperti itu karena rekan-rekan, adik-adik semua, yang anda nanti punya di masyarakat, satu-satunya yang anda punya, jejaring yang pertama anda punya adalah angkatan dan jurusan. Jadi boleh punya orang tua, boleh punya mitra kerja, boleh punya segala macam, tapi ini akan sepanjang masa nih. Ini akan sepanjang masa. Lebih baik Anda kompak, lebih baik Anda bersatu padu, lebih baik Anda tarik menarik daripada Anda sendiri-sendiri. Ya, ingat benar-benar. Nggak mungkin Anda sendiri-sendiri. Persaingan sangat luar biasa. Emang BINUS nggak canggih? Emang Trisakti sekarang udah nggak canggih? Emang Pelita Harapan nggak canggih? Canggih. Mereka juga nggak kalah canggih. Tetapi kalau kita bersatu, kekuatan angkatan, kekuatan alumni, sesama jurusan dulu deh, segini aja dulu, tarik menarik cukup powerful, ya. Jadi saya akan ceritakan kisah-kisah sebuah angkatan ini. Nanti ada 8, saya ambil cuplikan kisah hanya untuk membuat sebuah, dan bisa di-download gratis. Nanti Anda kalau masukin di Google buku ITB pasti ada langsung. Masukin aja buku ITB atau alumni ITB, langsung keluar bukunya. Jadi saya akan cerita ada 8 kisah. Kisah kehidupan alumni ITB yang cukup menarik, nanti diambil kristalnya. Ada 3 kristal kehidupan. Mudah-mudahan jadi bekal Anda nanti insya Allah lebih sukses daripada kita semua. Amin ya. Dan 1 pegangan hidup. Jadi ini bukunya, silakan aja di-download. Buku ITB, masukin aja buku ITB pasti keluar. Nah, kenapa unik angkatan kita itu? Saya bukan mau menginikan angkatan, tapi kenapa kita kompak? Karena kita masuk itu judi. Dulu judi. Maksudnya, kamilah dulu angkatan pertama yang UNMPTN ya. Kita dulu 5 kampus, namanya SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas, ITB, UI, Gajah Mada, ITS dan sebagainya. Ada 5 kampus bersatu padu melakukan tes. Itu ujian kami di Jakarta. Kalau sekarang seluruh peserta
ujian bisa di SMP, SMA gitu ya. Dulu kita seluruh Jakarta jadi Senayan, Istora Senayan, gedung Senayan, bukan Istora ya, gedung Bung Karno ya, Gelora Bung Karno. Nah itu, seperti itulah suasananya. Dalam satu saat yang sama 200.000 ujian. Dan di Jakarta sendiri sekitar berapa tuh, saya lupa, tapi kira-kira 70-80 ribu lah. Suaranya hening sekali di Gelora Senayan itu. Itu diterima di TB. Jadi kita agak unik angkatan kita. Setelah masuk ITB, tahun 78 terjadi revolusi kampus. Terjadilah gerakan menentang Presiden Soeharto, yaitu gerakan 78. Jadi kami hampir 6 bulan tidak kuliah. Ini contoh-contoh aktivisnya di depan. Kita tidak kuliah. Hampir satu angkatan itu 40 orang ditahan di penjara Brimob, di penjara polisi, penjara Cimahi. Ini penjara Cimahi. Ini teman-teman seangkatan kita yang kurang canggih ketangkep polisi atau ketangkep tentara di penjara. Itu aula itu, kalau lihat gedung ini, ingat gedung itu ya, TVST ya namanya ya. Nah, ini TVST itu lapangan bola. Sekarang udah ada gedung-gedung kuliah di situ. Seluruh mahasiswa digiring oleh tentara, diperiksa satu persatu, diperiksa, dicek, yang aktivis dibawa di penjara. Itu lapangan basket, itu tentara. Jadi kampus ITB diduduki oleh tentara selama 2 minggu. Jadi luar biasa lah suasananya. Terus kita libur 6 bulan cuma nongkrong-nongkrong aja, enak deh pokoknya. Oke, yang lebih seru dari itu, setelah hampir 25 tahun kita mengarungi kehidupan dan kami bersatu padu bekerja di segala macam bidang. Pas lagi 25 tahun udah pada mencapai karir puncak, ada di manajer, ada yang di direksi, reformasi lagi. Jadi kami pada suatu saat menjadi semacam penjaga kelangsungan bangsa pada saat negara lagi kacau beliau lah. Misalnya contohnya pabrik lagi krisis moneter, nggak ada bahan baku, kepala pabriknya orang 77 angkatan kami. Terus bank lagi bangkrut, lagi nggak ada kru-kruan, manajernya anak 77. Kapal selam, perusahaan yang mengurus masalah peluru kendali kapal selam, anak ITB angkatan. Anyway, pada saat itu tiba-tiba semuanya ada di angkatan kami. Nah, tapi yang menarik dari kekompakan ini semua adalah ternyata idealisme membangun bangsa, idealisme kecintaan pada negara terus terbawa sejak 78. Bisa Mas, terima kasih. Sejak 78 sampai tahun 97. Oke, tapi ini bukan cerita tentang itu. Hari ini saya mau cerita tentang ini. Di buku, di tulisan, ada sekian banyak industri yang ditulis dari pengalamannya. Anda semua pasti bervariasi. Akan ada kerja di industri minyak, akan kerja di industri pertambangan, ada yang akan kerja di bank mungkin ya, atau akan ada berwirausaha dan sebagainya. Sempetin baca, karena kalau kerja di bank, apa sih namanya account manager, gimana sih karir di bank, apa sih yang dihadapi, pasti ada semua lah ceritanya. Kalau nanti Anda kerja di petrochemical company, industri kimia, itu ada ceritanya. Lebih baik baca orang 30 tahun pengalaman, dibaca dari sekarang daripada dialamin 30 tahun baru ngapain ya gue ya di sini ya. Ada kejadian. Jadi angkatan kami itu banyak macam-macam ya. Ada lagi jalan-jalan di student center gitu, IBM ngadain ujian, lewat depan student center, ujian nih, ada penerimaan IBM. Dia masuk, dia duduk, wawancara, cek. Saudara diterima di IBM, oh ya oke. Masuk IBM, kerja di IBM 30 tahun. Terus gua ngapain ya kemarin di IBM? Jadi ya bisa juga gitu ya. Jadi for you lebih baik baca jauh-jauh hari, lebih menguntungkan saya kira. Kalau Anda masuk ITB dari SMA kan Anda baca jurusan teknik kimia itu apa sih gitu kan ya. Jurusan fisika teknik itu apa sih?
Kenapa nggak baca sekarang? Industri kimia itu kayak gimana sih? Petrokimia gimana? Oke ya. Jadi penulisnya ini bervariasi sekali. Nah, tapi yang menarik ini, dan nanti mudah-mudahan ada cuplikan daripada kisah-kisah ini bisa dikristalkan. Yaitu tentang 8 orang. Saya ambil hanya 8, tapi banyak sekali di dalam buku tersebut. Ini yang pertama, seorang namanya Andreas Japar, yaitu masuk jurusan farmasi, J7. Wah, farmasi cewek melulu katanya. Ngapain gue di sini? Terus, wah ini saya cowok nih, masa gue kerjaan farmasi. Dia kuliah di situ 2 tahun, bilang ke rektor, "Pak, saya nggak suka nih farmasi." Tapi udah belajar farmakologi, macam-macam lah. Pindah dia ke FT. Turun lagi angkatannya atau jurusannya harus diulang dari ini, nggak apa-apa. Dulu masih boleh, sekarang mungkin nggak tahu ya. Masih boleh mas? Nggak boleh. Dulu masih boleh. Pindahlah dia dari farmasi ke fisika teknik. Itu orangnya seperti ini, Pak Andreas Japar namanya. Nah, rupa-rupanya pelajaran di farmasi dan pelajaran di fisika teknik dalam karirnya dia berjenjang di Fresenius Medical, di Baxter dan di HP, membuat dia bisa membuat mesin pencuci darah dengan murah. Hebat ya? Sehingga pada saat krisis di mana orang nggak bisa cuci darah setelah 97-98, dia bikin alat-alat pencuci darah. Incredible. Dan sekarang kliniknya dia, mudah-mudahan nggak ketemu deh saudara-saudara sekalian dengan alat cuci darah. Mudah-mudahan lah. Tapi inilah kata-kata dia, saya ambil dari buku. Nanti kita petik kenapa dia kok bisa ini ya. Andreas dalam tulisannya berbisnis dengan hati. Segala aktivitas bisnis kita harus dianggap sebagai ibadah. Dia bukan muslim lah ini ya. Kita disuruh menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Tugas hidup kita menjadi khalifah. Artinya kita hidup hanya satu kali. Oleh karena itu kita harus berkaya seoptimal mungkin, sehingga saat mati kelak adalah titik puncak kita berkaya dalam hidup dan sebagainya. Tangkap nggak message-nya? Dia sudah bukan lagi kerja untuk cari uang. Dari awal dia tuh mau kerjanya ingin berdharma bakti. Satu kisah. Kisah berikutnya, Baby Ahnan, seni rupa, desain grafis, terus lulus dari ITB, nggak ngerti kehidupan desain grafis. Dia ditaruh di majalah, bikin iklan, bikin segala macam, bertentangan dengan hati nuraninya. Gua kok bikin orang jadi malah konsumtif ya? Saya kok bikin ilmu grafis saya itu ternyata hanya membujuk masyarakat menjadi konsumtif, membeli barang yang belum tentu dia butuhkan, mengemas produk seindah mungkin, merangkai kata dan sebagainya, merayu. Nggak happy dia nggak happy. Akhirnya apa? Dia tinggalkan semua pekerjaannya, pergi ke Papua. Berlanglang buana, wah, berkeliling-keliling ke Langlang Buana, sana sini nggak jelas lah kehidupannya. Ini dia tinggalkan, dia berlanglang buana. Sampai di Jakarta, dia naik kereta api, lihat di kanan kiri rel kereta api, oh ada orang miskin ya, miskin banget ya. Di Papua dia cari orang miskin banyak juga, cuma di Jakarta dia baru sadar ada orang miskin. Akhirnya hatinya terketuk dan dia memulai perusahaan untuk membuat produk makanan. Dan sekarang sangat sukses di Bogor. Sangat cinta sekali dia dengan kerjaan itu. Hidup ini ternyata tidak perlu dicemasi, hanya perlu digali untuk menemukan maknanya. Nah ini kata kedua nih, tolong nih kita, makanya kamu baca buku itu daripada kamu tahunya belakangan. Sayang ya, pengetahuan tentang hidup itu diketahui dari belakang, padahal kita menjalaninya dari depan. Nah oleh sebab itu sayang kalau Anda belajarlah dari pengalaman orang lain, siapa tahu ada manfaatnya. Tapi itu menurut dia adalah cara kehidupan menjaga kelestariannya. Keren ya? Jadi Baby Ahnan sekarang penulis bukunya dijual di Gramedia. Silahkan cari bukunya kalau mau. Itu dia tuh, sorry gambarnya kurang jelas. Tapi sangat sukses di Bogor. Ada satu lagi, seorang alumni teknik kimia ITB. Ini jurusan angkatan saya, ini Pak Bambang Sadewo. Dia sekolah di Jogja.
orang Blabak itu kira-kira 25-30 kilo dari Jogja. Ada yang dari Jogja? Tahu ya? Oke. Nah, dia satu aja syaratnya, saya nggak mau sekolah di Jogja aja kalau kuliahnya ada di ITB. Sesudah lulus, saya nggak mau kerja di Jawa, pokoknya kerjanya harus di luar Jawa. Cari yang paling jauh dari Jawa, kerjanya di Aceh. Kerja di Aceh, kerja di pabrik yang lagi terjadi gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka. Ya, Bambang Sadewo adalah pada saat gerakan Aceh Merdeka menjadi kepala kompartemen pabrik atau plant manager. Di saat perang di mana polisi tidak ada lagi di sana, di saat tentara tidak ada lagi di sana, apa yang terjadi, Bambang Sadewo? Produksi dari pabrik pupuk Iskandar Muda tertinggi dalam sejarah pabrik tersebut. Incredible. Jadi waktu Sofyan Jalil menjadi Menteri BUMN, kebetulan dia pernah jadi komisaris di Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar Muda cari direksi atau direktur produksi hanya dalam hitungan detik, ya sudah Bambang Sadewo gitu ya. Di saat GAM, malah pabriknya itu produksinya paling tinggi. Silakan baca deh ininya, bisa kehidupannya. Ini kata-katanya dia. Tidak pernah ada kata menyesal untuk bekerja di Aceh. Itu adalah kontrak sosial saya. Meskipun kondisi daerah ini sangat tidak kondusif, bahkan saya justru bangga karena dapat berjuang dengan mengupayakan pabrik tetap terus berproduksi demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani Aceh. Oke, jadi ada 2-3 story Anda sudah dengar. Nanti pelan-pelan Anda udah mesti menangkap benang merahnya. Why are they successful? Ya, kenapa mereka sukses? Ya, oke. Ini adalah Bimpi Harbi Maharani. Dia kerja di kantor wali kota Surabaya. Karena pandainya dan karena memang cerdas dan memang pandai bergaul, menjadi dirut PDAM Surabaya. Pernah ada yang dengar nggak ini? Ini luar biasa cita-cita kisahnya. Bimpi dengan jajaran direksi baru masuk ke PDAM Surabaya, ditolak sama direksi yang lama, nggak boleh masuk. Jadi direksi yang lama menolak masuknya Bimpi ke dalam lokasi pabrik, lokasi kantor PDAM, dan melarang. Apa yang terjadi? Pasukan atau rombongan ataupun karyawan PDAM bersatu padu di depan pagar, di depan gerbang, keluar ke Bimpi, bersama-sama dengan Bimpi menggedor pintu kantor direksi dan meminta direksinya keluar. Jadi luar biasa ceritanya. Tetapi yang membuat lebih luar biasa adalah apa yang Bimpi lakukan sewaktu dia jadi dirut. Dalam waktu pendek, PDAM yang tadinya rugi jadi untung. PDAM yang tadinya dibenci jadi dicintai. Dia lakukan inilah, kaderisasi karyawan, manajemen transparan, mengundang badan pemeriksa keuangan, lalu dia talk show, dan wah pokoknya gitulah. Satu kota Surabaya itu bisa jatuh cinta loh sama dirut PDAM. Tapi sayang sekali dalam 2 tahun dia meninggal. Pada tanggal 28 September 2003 Bimpi meninggal. Surabaya, headline kota Surabaya, kita kehilangan Sri Kandi. Hari itu saya dari Jakarta mau ngirim bunga, kota Surabaya tidak ada bunga untuk dikirimkan karena habis. Bunga itu sepanjang jalan dan sampai ke pemakamannya. Ya, luar biasa. Ini anak ITB loh. Jadi begitu cintanya kota Surabaya sama Bimpi. Ini satu lagi cerita. Saat dia SD, saat dia masih kecil, dia adalah penjual pengecer minyak tanah. Dia bawa minyak tanah, dia jualan, keliling kemana-mana. Itulah Jailani Sutomo. Salah satu kiatnya dia adalah, kalau saya menjual minyak tanah bisa sukses, pasti saya bisa menjual produk lain dengan lebih sukses.
Jadilah dia VP Pelumas, Vice President Pelumas Pertamina. Kalau bensin, solar, dan lainnya itu adalah subsidi kan? Tapi kalau Pelumas bebas bersaing. Waktu itu, waktu dia pegang, Pelumas Pertamina itu 10% pasarnya. Hanya sedikit sekali. Dipegang Jailani meningkat sampai 50%. Sekarang udah 85%. Sehingga Jailani Sutomo akhirnya dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran Pertamina dan memegang seluruh distribusi BBM Pertamina. Nah, ini kata-kata teman-temannya. Dia nggak mau nulis, soalnya orangnya kan malas nulis di Jailani ini. Tapi intinya dia itu sangat membumi, merakyat, bijaksana, santun, tidak NATO deh, tapi betul-betul nih gitu-gitulah. So, ada ininya, ada message-nya nih semua nanti. Satu lagi cerita, seorang insinyur sipil, namanya Indira Pasti, panggilannya EN. Tahu, ada yang kenal mungkin? Jangan-jangan saya anaknya Pak. Enggak ya, enggak ada, saya tahu soalnya Indira ada di sini. Indira Pasti itu adalah insinyur sipil, tapi sejak dia di mahasiswa, hatinya tuh selalu resah. Hatinya tuh selalu bergeser ke sana kemari, pokoknya apa ya, resah aja. Contohnya dia waktu mahasiswa nih, ikut ke Tokyo gitu, sebagai duta apa gitu, nggak kuliah di sipil, kerja di sipil, lulus dari sipil ITB, kerja di Gita Engineering. Gita Engineering mungkin di sini ya, ada di Bandung, tapi dia nggak kerja di Gita, kerja diterima di Gita, kerja sebentar. Oh, gue pengen ke Kanada deh, Bondan Ninarno mau ngadain pameran, gue ikut gitu kan. Ikutlah dia ke sana kemari, pokoknya belum menemukan kehidupannya lah. Udah, lama dia masih single nih. Lama kawinlah dia dengan suaminya inilah. Ditanya sama suaminya, kamu sebenarnya maunya apa sih dalam hidup ini? Kamu maunya apa? Mau jadi apa sih sebenarnya? Mau jadi insinyur sipil? Nggak kelihatan jadi insinyur sipilnya. Mau jadi ahli pameran juga nggak kelihatan. Aku sebenarnya pengen jadi akuntan. Hah? Suaminya juga takut. Apa kaget? Kok rupanya kamu selama bertahun-tahun ini kamu ya yang kamu ingini dengan yang kamu tekuni itu beda. Karena dia pengen jadi akuntan tapi nggak pernah sekolah akuntan. Oke deh, kalau memang kamu jadi akuntan, be one of the best gitu. Oke, ternyata emang jago sih, orang Indira juga jago. Akhirnya setelah suaminya tanya, apa sih kamu? Cuma mau di rumah atau serius? Ya berkarir dong, katanya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, ya udah, mau berkarir apa? Terus dia bilang, saya ingin di MNC dan menjadi accounting dan financing gitu. Dan dia tekuni jadi dokter dia akhirnya dokternya dokter keuangan, ya kan, aneh juga ya. Tapi she is one of the best, dan salah satu dari kurang dari 10 orang international CPA. Jadi certified public accountant itu kan banyak ya, tapi dia nggak banyak yang international recognized. Dia termasuk di itulah Indira. Tapi ada message-nya juga. Saya belum cerita semua pesan-pesannya ini. Pasti Anda akan nanti menghadapi hal-hal seperti itu. Memilih karier, memilih jalan kehidupan, memilih, ya kan pasti nih kan macam-macam nanti kan. Nah, oke. Ini ada lagi satu, yang terakhir nih. Ini menarik ceritanya. Ini adalah Nanang, matematika ITB, Nanang Kuswara. Lulus dari ITB, ayahnya meninggal. Nanang, kamu anak lelaki tertua, kata ibunya. Pulang dari sini. Kamu pulang kampung. Kenapa, Bu? Ini bisnis ayah, bisnisnya sih biasa-biasa aja. Bisnis ayah membuat bata, nggak ada yang ngurusin. Jadi kamu yang sekarang harus bikin bata. Jadi dia pulanglah alumni ITB dengan rasa keinginan yang tadinya pengen bekerja di mana kayak gitu, balik dia ke kampung atas permintaan ibunya, membuat bata di kampungnya. Dibuatlah bata, 1 bata, 2 bata, 1000 bata. Tapi lama-lama dia pikir, ngapain gue bikin bata ya? Padahal saya alumni ITB katanya gitu. Terus dia bilang, Ibu, bolehkah saya memberikan income sebagaimana hasil produksi bata ini?
tapi saya nggak harus menjual bata. Kenapa? Habis panas bikin bata gitu. Saya kepanasan nih gitu. Oke, anyway singkat kata dia kerjalah dia di Hilton. Dia kerja di Hilton. Yang menarik adalah akhirnya jadi direktur operasi Hilton untuk sekarang namanya Sultan ya. Sultan ada dua kan, ada apartemennya di belakang dan ada hotelnya di depan. He's the operation director. Dia membuat manual untuk pengelolaan hotel yang dipakai oleh Hilton di seluruh dunia. Hebat ya. Nah, inilah kata-katanya dia. Filosofi kerja seorang menantu suara. Salah satu kebahagiaan saya adalah menjalankan konsep agama yang saya yakini melakukan tugas sebagai manajer operation. Itu yang bagian muslim pasti tahu artinya. Berguna bagi sesama. Hidup adalah kerja, sedang kerja pasrah. Sejatinya juga ibadah. Kebahagiaan yang dirasakan bila bersikap ihsan, yaitu ikhlas melakukan pekerjaan tanpa paksaan. Karena dianggap sebagai kewajiban yang maha mengawasi walaupun tanpa evaluasi. Itu anak sama istrinya. Ya, tangkap nggak? Dikit ketangkap ya, sedikit. Oke, sekarang saya, satu lagi nih, sorry. Ini juga ada sama. Ini sekarang banyak wanitanya sini ya. Ini saya memberikan contoh tidak hanya pria, banyak wanita karena dari 8 itu 4 wanita, 4 pria. Yeti atau Sofni Yeti Isnaildi itu alumni arsitektur, ya. Ikut suami lah, mungkin pasti nanti kalau ada cewek di sini kawin sama cowok ITB, lu ikut gua aja deh. Ada lah, ada 1-2 atau mungkin banyak, saya nggak tahu deh. Ya deh ikut suaminya kerja di Semento NASA, suaminya anak ITB juga, kerja di Semento NASA. Istrinya, ya karena suaminya udah kerja, dia di rumah. Karena arsitek, dia bosan gua di rumah nih arsitek, udah sekolah lama-lama, udah kuliah di ITB susah, bikin tugas juga dimarah-marahin dosen. Suruh di rumah doang kan gitu. Akhirnya dia berinisiatif. Pada saat itu Semento NASA sedang membuat gedung kantor di Sulawesi Selatan. Yeti berinisiatif, namanya Yeti ya, dengar-dengar di acara, mungkin acara-acara kantor atau perusahaan dia. Aku arsitek loh, boleh nggak aku memberikan jasa atau pokoknya magang deh gitu. Ya namanya juga direksinya dan ininya juga sahabat-sahabatnya semua. Boleh ya Yeti, kamu daripada di rumah kamu ikut aja magang. Tapi rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi? Yeti ternyata adalah one of the best dalam management training, motivation training. Ya. Jadi dia tiba-tiba setelah dia masuk di arsitektur itu, ini nanti nggak ada cerita di sini. Dia ternyata setelah ikut di gedung itu menjadi pimpinan proyeknya, menjadi direktur perusahaan, anak perusahaan Semento NASA, karena dia mempunyai bakat memotivate orang lain yang tidak bakal kelihatan kalau dia tetap di rumah. Itu tulisannya dia nih kepada adik-adiknya nih. Pertama, tentukanlah apa yang kita kerja dan tentukan pula di mana kita akan bekerja. Lakukan penentuan pilihan ini persis seperti waktu kita memilih perguruan tinggi. Kenapa? Waduh. Emang bisa milih? Jadi memang betul. Jadi kamu sekali lagi waktu milih ITB kan kerja keras kan? Ya artinya harus belajar lah. Kalau nggak belajar kan nggak keterima. Sama. Jadi milih kerja jangan asal. Ini nasihatnya dia loh. Carilah tempat di mana kita dapat meningkatkan kompetensi semaksimal mungkin. Carilah lingkungan yang dapat menunjang kita untuk menunjang kinerja yang maksimal. Walaupun ada pepatah, yang namanya berlian walaupun di dalam lumpur akan tetap berkilau. Tapi seandainya berlian itu dirawat dan ditempatkan dalam etalase yang cahaya lampunya menunjang, kilaunya pasti maksimal, ya kan? Tapi kalau berlian itu dalam lumpur, lama-kelamaan kilaunya pun akan menurun. Jadi pertama, exercise memilih tempat bekerja jangan asal-asalan. Kedua, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan, hanya pikiran kitalah yang sebenarnya membatasi. Ini Pak Entresi dia kutip. Ketiga, nyari sih boleh, tapi jangan buang-buang waktu, segera melangkah.
agar lebih cepat sampai di tujuan puncak, sehingga insya Allah yang lebih banyak yang dapat dilakukan. Yati sekarang punya 6 perusahaan, 7 mungkin sekarang udah selesai. Karyawannya banyak sekali dan sangat sukses. Tadinya istri dari seorang karyawan semen Tonasa, itu suaminya tuh. Oke, sekarang dari 8 kisah, di dalam buku itu banyak lagi kisahnya, kalau bisa dibaca silakan. Apa? Suami jadi tertekan ya? Besar kemungkinan. Udah stres aja dia. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba mengkristalkan tadi, mudah-mudahan menjadi pesan dan menjadi bekal adik-adik semua, sehingga insya Allah sekali lagi jauh lebih sukses dari kita semua. Ya, jauh lebih sukses, amin. Ini kristal pertama. Inilah yang pertama. Ternyata saya perhatikan hampir semua itu mempunyai konsep landak. Bukan serigala, landak. Jadi tadi ya, Bambang Sadewo, Andreas Japar, Bibi Harbi Maharani, Jailani Sutomo, Yeti, Indira, setelah dia temukan bahwa Baby Ahnan merasa ini UKM adalah my passion, inilah yang bisa mendatangkan uang bagi saya, inilah yang saya bisa terbaik, dia landak, dia menjadi terus kayak orang landak gitu. Sewaktu Bambang Sadewo merasa bahwa dia bisa menjadikan pabrik PIM itu bagus, dia bisa menghasilkan produk untuk masyarakat Aceh, dia merasa itu sebuah passion, kepuasan dirinya, landak. Orang lain keluar dari Aceh, orang lain meninggalkan Aceh. Takut kan? Ditangkap, dibawa ke atas hutan. Dia enggak, dia berhubungan, berkenalan dengan orang Aceh. Jadi serigala mengejar ke semua arah, tidak fokus dan kurang konsisten. Tapi kalau landak mengejar sebuah prinsip dasar, ya. It's okay. Baby Ahnan pun lompat-lompat, Indira pun lompat-lompat awalnya. It's okay. Tapi sekali kamu temukan dan kamu senang dan kamu bisa menghasilkan uang dan kamu bisa yang terbaik, landak. Inilah the 3 cycles of hedgehog concept. Hedgehog itu landak. Saya ambil dari mana? Buku Good to Great. Perusahaan-perusahaan dunia dan orang-orang hebat dunia ternyata selain baca buku The Secret, ada konsep ini. Mereka menemukan irisan daripada 3 lingkaran, yaitu what is your passion, what is your economic engine, dan what can you be the best in. Ya, jadi apa passion kamu? Jadi misalnya gini, gua passionnya melukis. Gua seneng nih ngelukis, lukis, tapi nggak laku. Itu nggak ada irisannya. Ngerti nggak? Irisannya harus lukisannya laku. Ngerti? Tapi lukisannya itu laku, kamu juga harus jadi pelukis terbaik di dunia. Terbaik di kabupaten dulu deh ya, kabupaten baru Jakarta gitu, baru boleh dunia belakangan gitu. Tapi harus jadi terbaik di mana-mana gitu. Ya kan? Passion saya passion adalah membangun pabrik. Rancangan pabrik pasti udah pernah kan kuliah kan? Dulu waktu kita sekarang ya, oke. Rancangan pabrik, wah kayaknya keren ya bisa merancang pabriknya dulu. Saya menemukan passion itu pada saat saya di kuliah di TK. Wah, rancangan pabrik is my passion, bukan juga bikin passion. Sampai lama nggak datang-datangin duit karena perusahaannya nggak untung-untung kan. Tapi gue masih passion, akhirnya ada untung. Setelah mulai tahu itu bisa mendatangkan uang dan itu passion, pertanyaan berikutnya, rekayasa industri bisa menjadi terbaik nggak di Indonesia? Bisa menjadi terbaik nggak di Asia Tenggara? Mulai kita begitu. Jadi sekali lagi kita harus cari titik iris tersebut. Jangan sampai hanya satu. Jadi passion inilah passion. Apa passion? Anda harus. Kalau Anda cuma biasa-biasa aja, bangun pagi, ngantuk aku malas nih kalau kerja ngapain, itu berarti nggak ada passion. Tempat Anda bekerja, apa yang Anda lakukan, not passionate. Jadi passion adalah selalu mengerjakan sesuatu membuat Anda nafsu, penuh motivasi. Waduh, oke, ketemu? Mudah-mudahan.
Susah tapi nggak semua bisa. Dan kalau belum di tempat yang kamu ada, carilah organisasi yang mempunyai tata nilai dan tujuan yang menggairahkan. Find it, cari. Tadi tidak semua orang langsung menemukan. Ya. Nah, cara melihatnya gimana? Cara melihatnya gimana? Nanti mulai kelihatan tuh. Kalau Anda bersemangat, ciri-cirinya gitu. Nanti kalau Anda bertemu antar angkatan nih, woi, lu kerja di mana? Lu kerja di mana? Gitu kan? Nanti insya Allah nih dalam waktu lulus lah, kumpul lah, lulus, tenang lah. lulus. Kerja lah ya kan gitu ya, lulus kerja atau punya usaha sendiri, oke. Setahun, 2 tahun Anda ini, kumpul yuk, reuni kan gitu kan kira-kira ya. Reuni. Yuk, gitu kan. Makan gitu di mana gitu kan. Makan. Cari yang murah aja deh, pasti baru kerja soalnya. Nah, cirinya kalau si orang itu menceritakan pekerjaannya dengan bersemangat, means you are passionate. Gua tuh kerjanya gini loh, gua bikin pabrik itu gini. Alhamdulillah, mereka tuh benar gua gini gitu. Ya, jadi kalau memang kamu passionate, itu kelihatan dari saat kamu bertemu. Kalau ditanya sama orang tua atau teman atau lo kerja di mana sih? Tahu lah, gue males gitu kan gue. Ya. You are not passionate in your job. You are not passionate, ya. Itu ciri pertama, gampang lihatnya. Jadi kalau kamu semangat ceritanya berarti. Yang kedua adalah must be, kerjaan itu you can be the best. Yang kecamatan dulu boleh, baru habis itu yang kabupaten, habis itu yang provinsi, habis itu nasional. Tapi mengenai terbaik di dunia itu adalah introspeksi terhadap kompetensi yang kamu miliki. Teknik kimia udah pasti, mulailah dengan itu, karena itu adalah bekal awal kamu. Kuasai yang kamu miliki dulu, jangan pindah-pindah dulu lah, jangan ke sipil dulu, jangan ke coba dulu yang kamu udah pelajari 4 tahun. Try at what you have learned. Siapa tahu kamu suka nanti di tempat dengan menerapkan ilmu teknik kimia. Ya, terus introspeksi. Nanti kan kamu dikasih kerjaan, dikasih ini, ternyata gue sukanya di organizing orang, gue sukanya di motivation kayak Yeti. Arsitekturnya dia udah lupa tuh. Gue ternyata sukanya di marketing, Jailani Sutomo. Gue ternyata sukanya di inovasi produk baru, Andreas Siapar. Gue sukanya mendobrak sesuatu, Bibi Harwi Maharani. Dia udah bukan geodesi lagi, geodesi kan masa dipakai di PDAM, udah nggak dipakai. Jadi nanti pada saat itu akan terjadi introspeksi sendiri, mana yang kamu paling Anda sukai. Wah, ini nggak tahu kapan ya, mungkin 3-4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi think it dan simpenlah ini kristal kehidupan. Cara melihatnya bagaimana? Tadi kalau kita passion, cara melihatnya adalah kita senang cerita ke orang tua kayak ke teman kayak, gue kerjanya gini kan gitu ya, itu berarti kamu passionate. Tapi kalau kamu adalah punya bisa the best in the world, ciri-cirinya orang nanya-nanya kamu. Rick, kalau kamu itu kalau ini tuh gimana ya? Kalau masalah pemurnian air tuh gimana ya? Gini. Rick, nanya lagi. Kalau itu pemurnian air gini berapa harganya ya? Gini. Berarti orang udah mulai. You are someone dalam bisnis pemurnian air. Jelas? Jadi cara melihatnya membuat orang selalu menemukan keberadaan Anda. Tolong dong, atur dong nih pekerjaan proyek ini dong. Kalau lu pasti beres deh gitu. Kalau yang lainnya, aku nggak malas sama dia, ntar malah berantakan. Kalau orang udah merasakan keberadaan Anda, means you can be one of the best dalam satu ini, ya. Keberadaan serta keahlian Anda memberikan solusi kepada pihak dan bukan menjadi masalah. Be a problem solver, ya, not a problem maker. Be part of the solution, not part of the problem. Oke, yang terakhir ini adalah menjadi pencetak uang nggak? Oke, jago air. Oke, gua suka menjadi ahli air. Tapi keluar duit nggak gitu? Kalau nggak, salah ini semua. Kamu harus introspeksi. Gua salah nih. Gue ngabisin duit dulu nih, duit orang tua udah habis, duit istri udah habis, duit siapa aja udah habis, berarti Anda nggak benar. Tapi juga bisa-bisa introspeksi, mungkin Anda sedang dalam proses
menuju puncak, itu juga kita nggak bisa tahu karena banyak sekali rahasia kehidupan. Tapi sederhananya ya 2-3 tahun adalah duit-duit itu ngalir untuk ini kan dapur gitu ya. Kalau sama sekali nggak ada, kamu bukan economic engine-nya nggak jalan gitu ya. Jadi cara melihatnya adalah menghasilkan duit nggak, lumayan nggak, ngerancang pabrik ternyata banyak duit ya gitu, kerja di DKSN kok banyak duit, kok jadi direktur, kok gitu kan gitu, kaget gitu. Oke, good to great itu circle-nya ya. Filosofi landak untuk pengembangan karir. Apakah pekerjaan yang bisa menjadi terbaik? Are you passionate? Yang ketiga adalah bisa jadi duit nggak? Ini ada di buku itu dan saya coba di mana-mana. Saya tes ke beberapa teori, ke beberapa kisah kehidupan, kok orang ada itu semua. That's kristal kehidupan yang ke-1. Ya, kristal kehidupan yang kedua itu adalah ini. Semua yang menuliskan kisahnya di buku-buku tersebut, di buku kami tersebut, selalu punya masterpiece ternyata. Semua orang sukses, semua orang yang berhasil pasti ada masterpiece-nya. Nana Kuswara bikin Operation Manual Hilton. Andreas Siapar bikin alat pencuci darah murah. Jailani Sutomo menjual pelumas 10% jadi 50%. Ya kan? Yeti tadi itu, dia membuat motivational training dan sebagainya. Nah, if you want to be successful, think in your mind. Buatlah sebuah masterpiece. Karena pelukis banyak tapi Michelangelo, Avandi, Basuki Abdullah, karena ada masterpiece-nya kan? Bagus dan ada masterpiece-nya. Gitu. Jadi harus ada masterpiece. Second kristal. Gimana bikin masterpiece? Kerjanya gue belum. Tenang aja. Kalau kamu nanti teorinya landak, kamu menemukan yang kamu cintai, kamu passionate dengan kerjaan itu, ternyata menghasilkan uang, ternyata nanti juga itu become the best in the world, bukan the best in Jakarta dulu deh. Itu kamu bisa akhir-akhirnya nanti juga mendevelop masterpiece. Tapi itu memerlukan proses. Yang terakhir, kristal yang terakhir, dan saya juga kaget setelah menulis buku itu adalah ini. Hampir semua hampir semua yang sukses dan menuliskan kesuksesannya dan merasa sukses, itu semuanya selalu menuliskan bahwa pasangan hidupnya sangat berpengaruh dan sangat menentukan terhadap perkembangan karir mereka dan mengapresiasi dalam buku tersebut, ya. Oleh sebab itu rekan-rekan semua, pacaran sih boleh-boleh aja, tapi benar-benar pilihlah pasangan hidup dengan yang secermat-cermatnya dan sebaik-baiknya. Karena sejarah membuktikan dan survei membuktikan bahwa ternyata it is really bukan sebuah joke. It is really a factor dalam your success. Ya. Biasanya dalam ini banyak yang tanya, lalu bagaimana saya memilih pasangan hidup? Lalu saya bagaimana menentukan apakah ini adalah karir yang paling terbaik buat saya? Lalu bagaimana saya bisa membuat masterpiece? Ya, saya selalu, karena ini agama saya agama Islam, tapi ini berlaku untuk semua agama. Ini susah bacanya ya kalau orang ini, mohon maaf. Tapi intinya, ini udah baca Al-Fatihah. Hampir semua agama itu selalu meminta kita dituntun ke tempat yang lebih baik, ya kan? Kalau agama Islam udah apapun lah. Ini saya dari sisi Islam. Saya share bagi yang ini, mohon maaf kalau yang ini, tapi nggak apa-apa. Let's capture inti dari agama Islam. Di agama Islam itu ada satu doa yang sejak kecil SD gampang banget dihafal. Kamu masih taman kanak-kanak bisa hafal. Dan doa ini wajib dibaca kalau kita sholat. Kami sebagai muslim sholat itu 5 kali.
Wajib dibaca setiap sholat. Yang lainnya bebas. Lainnya boleh lu doa apa aja boleh lah. Tapi bebas. Yang ini wajib. Kalau saya renung-renungkan, saya ketemunya ini waktu SMA ya. Jadi tolong Anda ke agama Anda sekalian dan ke agama Islam bagi yang Muslim. Saya temukan waktu SMA, saya renung-renungkan, oh iya ya, ini sebetulnya ya. Jadi saya share ini karena ini penting sekali. Oh ini ya sebenarnya hidup ini ya gitu. Jadi di Islam itu kalau ada Al-Fatihah itu kira-kira gini lah. Doa pertama itu ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang gitu ya. Ya Allah, Anda adalah pencipta alam semesta gitulah. Ya Allah, kamu adalah penguasa hari kiamat gitu kan. Jadi pertama tuh puji-puji, kayak kamu kalau ngajakin nonton minta tolong dibayarin kan puji-puji dulu. Oh ayo dong, lu kan orangnya keren, lu kan gitu. Ajakin gua nonton dong gitu kan gitu. Jadi pertama itu kita, ini bukan menyederhanakan agama ya, tapi kira-kira kita bercerita itu kepada alam pencipta alam, kepada penguasa hari kiamat. Oh pokoknya lu inilah. Terus kita bilang, hanya kepada kamu saya meminta dan hanya kepada kamulah saya berdoa, gitu kan? Doanya apa? Atau permintaannya apa? Kalimat berikutnya, tunjukkanlah saya ke jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi dan bukan jalan yang kau murkai. Jadi kepada semua Muslim, Kristen dan apapun, kita sebenarnya dalam hidup ini ingin ditunjukkan ke jalan yang benar, ya kan? Please show me green pasture gitu-gitu kan ya kalau bahasa orang ini. Jadi artinya apabila kita bisa menerima message jalan yang benar itu di dalam hati nurani kita, di dalam hati inti hati kita pasti di jalan yang benar kan? Karena Allah atau Tuhan yang Maha Esa akan bilang, lu belok kiri lu, nggak bisa kan? Oh lu salah jalan lu lagi mengarah ke jurang, bisa nggak? Kan nggak jelas tuh. Tapi semakin kita dekat, semakin kita berhubungan batin, ternyata jelas sekali tanda-tandanya. Jelas sekali tanda-tandanya. Susah nggak ya? Bisa nangkep nggak? Aduh, thank you kalau bisa nangkep nih. Kalau bisa nangkep, terima kasih sekali. Karena sejak saya SMA, saya menemukan ini, it guides me sampai hari ini menjadi satu-satunya institut teknik kimia menjadi komisaris Pertamina, teknik kimia menjadi dirut rekayasa industri, sekarang menjadi dirut Supreme Energy. Because I found my heart, saya ikuti hati saya ikuti bimbingan dan saran dan guidance yang saya terima dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan adik-adik semua nanti mendapatkan hal yang sama. Amin. Karena itu adalah your map. Dengan itu saya doakan semoga Anda semangat dan bahagia dalam hidup. Saya punya website. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sih Pak, saya datang ke kuliah Pak ini lebih mengharapkan bagaimana caranya sebagai kita 2018 sebagai angkatan yang sukses ketimbang sukses individually gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi itu gimana Pak? Asal udah ada niat gitu udah bagus banget. Kalau angkatan 2008 udah niat, angkatannya sukses, itu udah bagus banget. Bukan individually. Kami juga angkatan 77, kita merasa TK dulu deh ya. Pertama TK kita nggak merasa, oh yang sukses itu satu orang, dua orang, nggak. Kita satu angkatan TK itu, Mas Irwan bisa, Pak Irwan bisa nanya lah, bisa menjelaskan. Jadi misalnya contoh sederhananya begini. Satu jadi direktur, kita tarik nih 5-6 orang yang lainnya kita tarik jadi direksi. Ya sebelum jadi direksi manajer dulu ya. Dalam bidangnya lain-lain. Jadi misalkan satu menjadi manajer di mana gitu, terus kita yang manajer itu ataupun yang lainnya saling berinformasi dan berkomunikasi, berkoordinasi, menarik teman lainnya untuk jadi manajer. Direksi. Jadi hampir banyak sekali yang menjadi direksi kita di angkatan kita. Jadi dari kita kelas 50-60 orang, hampir 20-25, separuh lah direksi semua. Kenapa? Bukan karena satu persatunya hebat, bukan. Karena kami tarik-menarik. Jadi tolong angkatan 2008, jangan berpikir sendiri-sendiri. Berat, dunia ini akan sangat berat kalau Anda sendiri-sendiri. Harus tarik-menarik. Ricardo udah bener. Kalau Anda, tepuk tangan dong buat angkatan 2008. Ketua angkatannya siapa ya? Oh iya, siapa namanya?
Oke, sepanjang masa loh ketua angkatan itu. Jadi ketua angkatan sepanjang masa, dan ketua angkatan itu tempat saya ketua angkatan 77, tempat para teman nanti dalam hidup akan menghadapi berbagai macam kehidupan ya. Ada kegagalan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada juga kesedihan. Nah, mudah-mudahan Oki bisa naungi semua dan menjembatani kita semua. Itu penting karena ya itu tadi, kalau sendiri-sendiri ya message-nya gitu. Nah, sesudah satu jurusan kita IDB 77 akhirnya satu angkatan. Jadi kita tarik-tarikan, ada direksi di sana, direksi di situ, ada usaha di sini, usaha di situ. Karena nggak mungkin kalau kita sendiri-sendiri. Saya juga ketua angkatan 77, jadi tidak hanya ketua TK, tapi juga ketua angkatan 77. Ya, Ricardo, good idea lah itu. Berarti kan kalau dari angkatan berarti harusnya ada suatu komunikasi yang jelas apa yang langsung setelah kita lulus ini. Nah, tapi yang saya tahu tuh kan ketika kita lulus ini tuh kayak kita tidak menemukan sesuatu topik yang kita apa sih kayak share bareng-bareng gitu karena semuanya mencar-mencar. Ya, mungkin banyak contohnya. Angkatan kami nggak bikin bisnis bersama. Ada angkatan 88 yang bikin ya, Ricky itu bikin ya, diorganize sama Ricky warga Kusuma ya. Angkatan kita nggak berbisnis, tapi ketemu tuh senang gitu. Ketemu tuh senang, artinya makan-makan tuh happy lah gitu. Kenapa kita happy? Kita nggak yang satu lebih hebat dari yang lainnya, nggak yang satu lebih pintar dari yang lainnya, nggak yang satu lebih sukses dari yang lainnya. Ya we share aja each other, we share cerita ini dari sharing. Teman-teman satu jurusan kami, angkatan kami ada yang anaknya maaf ya nggak bisa dengar, ada yang anaknya ini. Kita benar-benar sebagai sahabat mendengarkan dan menerima kehidupan itu sebagai. Ada Holland, tahu ya Holland Simanjuntak pernah ya Pak? Belum ya, oke. Dia satu-satunya orang yang jadi BP Vietnam, jadi kita bangga sekali dia jadi pimpinan BP di Vietnam karena angkatan kita. Tapi ya kira-kira kita sangat senang dia, dan ternyata dia punya seorang anak yang betul-betul sakit dari sejak kecil, dan hampir 13 kali itu hampir meninggal, akhirnya meninggal. Namanya Daniel ya. Jadi dia dalam hidup itu mengalami cobaan kehidupan. Si anaknya orang namanya Daniel itu 1 tahun dan dia nafas buatan segala di rumahnya untuk nyelamatin anaknya. Tapi kita dengarkan ceritanya, kesuksesan dan kehidupan yang dialami gitu. Dan itu share. Jadi kita ketemu ngobrol. I really hope, saya berdoa semoga 2008 bisa mendapatkan persahabatan seperti itu, karena itu sebenarnya inti daripada kehidupan juga. Nanti kalau kamu bisa sempet, udah deh jangan soal-soal deh sama teman-teman, jangan usah deh, pokoknya share dan saling mendukung dan membantu. Dan kalau sukses tuh pasti enak deh, banyak yang sukses tuh enak. Kalau satu sukses lainnya pasti minta doang, makin dong gitu. Tapi kalau banyak sukses, ya jadi kira-kira gitu. Ya jadi Pertamina ini kan sebagai informasi saja, komisarisnya ada 7 orang. Jadi ini pilihan presiden lah ya, kalau kita boleh ceritakan pasti 7 ini kan waktu itu, kalau sekarang nggak tahu lah ya. Waktu itu dipilih betul sama presiden. Satu adalah Pak Sugiarto, mantan Menteri BUMN, lalu Pak Umar Said, itu mantan Sekjen dan Sekjen Departemen SDM, lalu Eko Wasbang, Sekjen juga. 3 Dirjen Keuangan dan jadi Wamen, Ibu Ani Ratawati. Dirjen Migas, Ibu Evita. Dirjen waktu itu Energi Baru, Pak Lulu. 1 Deputi Polkam, Majen Nurdin Jainal, Komisaris. Dan Presiden sengaja naruh 1 Insinyur Teknik Kimia. Waktu itu dipilih dari sekian banyak orang, ribuan jutaan kali ya. Saya merasa bersyukur juga. Saya berpikir kenapa ya di antara orang dirjen, orang sekjen, kok dipilih orang praktisi. Jadi saya menganalisa sendiri, kan presiden juga nggak ngasih tugas gitu kan, pokoknya taruh aja. Mungkin saya disuruh taking the practical way gitu ya. Jadi
Saya Feby, saya mau nanya apa sih arti sukses menurut Bapak? Oke. Arti sukses menurut saya adalah pertama Anda hidup berkecukupan lah ya, pertama hidup berkecukupan, karena menurut berbagai survei kalau Anda berkecukupan biasanya bahagia gitu ya. Lalu yang kedua mendapatkan mendapatkan respect dari baik mitra, teman sekerja, baik dari lingkungan gitu ya, dapat respect lah. Yang ketiga, Anda dekat dengan Sang Pencipta. Anda dekat dengan Sang Pencipta. Saya kira itu udah segalanya gitu ya. Satu, berkecukupan sehingga Anda ya sehat, normal lah kehidupan, dan biasanya berkecukupan means bahagia. Kedua adalah mendapatkan respect dari lingkungan, dari anak, dari orang tua, dari keluarga, dari mitra, dari teman. Dan yang ketiga itu tadi, Anda juga dekat dengan Sang Pencipta. Saya itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi kira-kira itulah yang I think you should, dan semua orang bisa, dari semua saya kira akan insya Allah tercapai. Pada mau kerja di mana sih kalau boleh tanya sekarang? Saya mau tanya, angkat tangan deh. Ada yang berwirausaha atau Anda mau kerja? Yang berwirausaha angkat tangan dulu. Yang berwirausaha satu. Lainnya kerja ya? Dua. Oke. Nggak apa-apa. Wirausaha juga banyak kisah di situ tentang wirausaha. It's exciting juga kok. Kami punya banyak teman-teman di angkatan yang dari sejak awal berwirausaha. Mungkin kalau mungkin ada nggak ya bisa dijadikan cerita di situ ada ya? Oh ada, Pak Lisminto ada ceritanya. Jadi Lisminto itu teman kami seangkatan yang sejak awal selalu ingin berwirausaha dengan inovasi. Akhirnya dia menemukan cementing chemicals untuk pengeboran dengan bahan baku dari kacang, kulit kacang. Keren itu, keren. Dan mengalahkan dunia sampai ekspor kemana-mana. Dan sekarang di Middle East dan sebagainya. Punya rumah di Australia, kira-kira gitu. Menarik. Saya kira mudah-mudahan contoh lah. Tepuk tangan dong yang mau wirausaha nih. Oke, jadi dari segitu yang wirausaha, yang lainnya kerja. Jadi semuanya pengen kerja semua gitu ya. Kalau kerja, coba saya pengen sampling aja. Antara BUMN sama swasta, berapa yang BUMN, berapa? Tuh, terserah, suka-suka aja ya. BUMN atau swasta? Swasta, coba angkat tangan swasta. 1, 2, 3, oh semua ke swasta. Oke, it's good. Oh, BUMN sedikit sekarang. Dulu, zaman kami, seangkatan, BUMN. Semua banyak ke BUMN. Karena sebenarnya pengen kerja di jadi pegawai negeri, tapi takut gajinya kecil. Oh, tapi sekarang memang banyak yang ke swasta. Oke. Sekarang kalau ke swasta, ini sampling aja nih. Kalau swasta ingin di industri kimia, industri makanan, industri migas, atau nggak tahu? Oke, industri migas. Dikit ya, oke, good. Industri kimia, petrokimia, atau lainnya nggak jelas. Apa aja deh gitu ya. Oke, oh gitu. Tapi sekali lagi, sebaiknya jangan asal-asalan. Sebaiknya. Tadi kan udah baca kan? Sebaiknya Anda belajar dulu, seperti milih jurusan, belajar dulu deh. Lihat masing-masing bidang itu, masing-masing bisnis itu, industri itu seperti apa kalau mau dimasuki, ya. Karena nanti udah ada bayangan kira-kira ekspektasinya daripada masuk gitu aja. Karena buku ini kan antara lain memberikan cerita ini. Oh gitu ya, swasta ya bayangannya. Oke mas. Gitu ya, saya kira cukup ya. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama angkatan, atas nama yang lebih tua mendoakan adik-adik semua jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia, dapat berkah yang melimpah dari Allah SWT, dan ya lebih menikmati kehidupan dari kita semua. Ya mas, terima kasih. Terima kasih.